Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Maryam Syarah Mardiah, dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Kebidanan Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran. Bagi saya, pembelajaran merupakan proses pendampingi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan klinis, dan sikap profesional sehingga mereka siap memberikan pelayanan kebidanan yang aman, bermutu, dan berbasis bukti. Pada program studi Sarjana Terapan Kebidanan, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, baik semester ganjil maupun semester genap. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran pada mata kuliah Intervensi Kesehatan Reproduksi sepanjang siklus kesehatan yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami, menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai intervensi kesehatan reproduksi pada perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Materi yang dipelajari mencakup kesehatan reproduksi remaja, pranikah, prakonsepsi, wanita usia subur, kehamilan, persalinan, nifas, menopause, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kebidanan berbasis evidence-based practice. Seluruh materi disusun secara bertahap sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan sesuai evidence-based practice. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya menggunakan rencana pembelajaran semester atau RPS sebagai pedoman utama. Melalui RPS tersebut, seluruh proses pembelajaran dirancang secara sistematis mulai dari penetapan CPMK, pengembangan sub CPMK, penyusunan materi, pemilihan metode pembelajaran, hingga penyusunan sistem penilaian yang selaras dengan kompetensi yang ingin dicapai mahasiswa. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep kesehatan reproduksi, menganalisis berbagai permasalahan, menyusun intervensi kebidanan berdasarkan evidence-based practice, serta mengevaluasi efektivitas intervensi yang diberikan. Untuk mencapai kompetensi tersebut, saya menggunakan berbagai metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi. Pada tahap awal, saya menggunakan kuliah interaktif untuk membangun pemahaman konsep dasar. Selanjutnya, mahasiswa berdiskusi melalui small group discussion dan juga case-based learning untuk menganalisis berbagai permasalahan kesehatan reproduksi. Pada materi yang menuntut kemampuan menyusun solusi, saya menerapkan problem-based learning dan juga project-based learning. Sedangkan untuk melatih kemampuan komunikasi terapeutik dan juga pengambilan keputusan klinis, saya menggunakan role play dan juga simulasi. Melalui variasi metode pembelajaran tersebut, saya berupaya memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konsep, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, menganalisis permasalahan, berkomunikasi, bekerja sama, serta menyusun solusi berdasarkan bukti ilmiah. Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi tersebut telah tercapai, saya melakukan penilaian secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. Komponen penilaian terdiri atas kehadiran dan partisipasi mahasiswa, kuis, tugas individu maupun kelompok, UTS ataupun ujian tengah semester, dan juga UAS atau ujian akhir semester. Setiap bentuk penilaian disesuaikan dengan kompetensi yang ingin diukur dan dilengkapi dengan rubrik penilaian yang disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami indikator yang dinilai dan juga memperoleh umpan balik terhadap proses belajar yang telah mereka lakukan. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Yang pertama adalah tahapan delivery. Pada tahap delivery, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti presentasi, kemudian video pembelajaran, jurnal ilmiah, pedoman praktik, serta learning management system agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih interaktif dan juga dapat belajar secara mandiri di luar kelas. Tahapan yang kedua, interaction. Pada tahap interaction, saya membangun komunikasi dua arah melalui diskusi, tanya jawab, analisis kasus, dan juga kerja kelompok. Mahasiswa saya dorong untuk aktif mengemukakan pendapat, memberikan argumentasi berdasarkan referensi ilmiah, dan juga berdiskusi dalam mencari solusi terhadap permasalahan kesehatan reproduksi. Tahapan terakhir yaitu adalah assessment. Assessment saya lakukan melalui assessment formatif dan juga sumatif.
Asesmen formatif terdiri atas kuis, tugas, presentasi, analisis kasus, dan juga proyek kelompok sebagai umpan balik terhadap perkembangan belajar mahasiswa. Sedangkan untuk asesmen sumatif dilakukan melalui UTS dan juga UAS untuk mengukur ketercapaian CPMK secara menyeluruh. Setelah menerapkan ketiga komponen DAI tersebut, saya berupaya menjaga keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi pembelajaran. Setiap metode dan juga bentuk penilaian yang saya gunakan diarahkan untuk mendukung pencapaian CPMK dan sub CPMK yang telah ditetapkan dalam RPS. Dengan demikian, RPS, CPMK, sub CPMK, materi, metode pembelajaran, dan juga sistem penilaian saling mendukung sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang terstruktur dan berorientasi pada pencapaian kompetensi. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Intervensi Kesehatan Reproduksi sepanjang siklus kesehatan. Cuplikan ini memperlihatkan implementasi metode pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, serta proses asesmen yang telah saya jelaskan sebelumnya secara tatap muka di kelas. Pada video ini, mahasiswa mengikuti pembelajaran dengan topik kesehatan reproduksi pada remaja beserta faktor resiko dan kebutuhan asuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat ya. Semangat ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Intervensi Kesehatan Reproduksi. Tentunya ini adalah sesi yang ketiga, yang mana pertemuan kita sebelumnya, ada yang masih ingat materi yang sebelumnya apa? Mengenai konsep asuhan kebidanan holistik. Oke, asuhan kebidanan holistik. Ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan asuhan kebidanan holistik? Asuhan kebidanan holistik adalah yang tidak hanya melihat perempuan dari kondisi fisiknya saja, tetapi melihat perempuan secara menyeluruh sebagai individu yang memiliki berbagai kebutuhan. Oke, bagus Nela. Ya, betul sekali. Jadi, seringkali kita tuh menemukan seseorang datang nih ke puskesmas gitu ya, atau ke vaskes, mengeluhkan kondisi fisiknya itu tidak nyaman. Tetapi setelah kita gali, ternyata bukan fisik aja yang menjadi penyebab utamanya. Kadang-kala kita menemukan karena faktor psikologisnya, bener nggak? Benar ya, kemudian kadang dari faktor lingkungan ataupun dari dukungan keluarga. Ya tentunya kita harus bisa mengetahui secara menyeluruh apa saja sih yang dialami oleh klien kita ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kira-kira nih menurut teman-teman, kapan kita harus mulai mempelajari tentang kesehatan reproduksi? Pada fase apa? Remaja ya, yang mana tentunya pada fase remaja itu kenapa sih kita tuh harus mempelajari tentang kesehatan reproduksi? Tentunya karena di fase remaja ini adalah terjadi perubahan, benar nggak? Perubahan yang tadinya kita anak-anak berubah menjadi seseorang yang menuju dewasa. Nah di sini kan ada perubahan fisik, emosi ya, kemudian ada bagaimana cara kita berpikir. Di situ terjadi perubahan yang cukup besar sehingga kita perlu mempelajari mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Nah ini bersangkutan dengan materi kita hari ini adalah kesehatan reproduksi pada remaja, serta faktor resiko dan juga kebutuhan asuhannya. Oke, apa saja yang ingin dicapai ataupun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang mana teman-teman harapannya bisa memahami konsep kesehatan reproduksi remaja, kemudian juga memahami pubertas dan juga pertumbuhan serta perkembangan pada remaja, identifikasi faktor resiko dan juga permasalahan yang dialami saat remaja, dan tentunya asuhan apa yang perlu kita berikan pada remaja. Kalau teman-teman bayangkan nih, yang namanya remaja itu seperti apa? Apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman ketika tahu tentang remaja? Udah men, terus apa lagi? Dari usia ya. Dari usia, oke, apalagi? Masa apalagi di remaja yang biasanya terlintas? Pubertas, ya betul sekali. Yang mana tadi itu adalah masa remaja, itu adalah masa transisi. Di sini menurut WHO, remaja itu adalah individu yang usianya rentangnya 10 sampai 19 tahun. Jadi di remaja ini tentunya adalah masa transisi yang tentunya tadi adanya perubahan dari usia anak menuju masa dewasa. Itu adalah masa peralihan, di mana terjadi karakteristiknya adalah pertumbuhan fisik yang tentunya sangat cepat. Yang tadinya mungkin tingginya cuma 100 berapa, tiba-tiba melesat jadi 150, 160. Kemudian terjadinya perubahan hormonal dan juga adanya pencarian identitas diri, serta juga pastinya rentan terhadap pengaruh lingkungan. Nah, kita lihat di sini, kalau teman-teman lihat, apakah kebutuhan antara remaja anak usia 11 dan 18 tahun sama? Beda ya, karena di sini kita lihat tahapan remaja itu ada 3 tahap. Ada remaja awal, ada remaja tengah, dan ada remaja akhir. Di remaja awal ini adalah usia 10 sampai dengan 13 tahun, yang mana
adalah usia mulai dari pubertas tersebut. Kemudian di sini juga perubahan fisik mulai tampak. Perubahan fisik biasanya apa yang teman-teman pernah alami nih? Tinggi badan. Kemudian apa lagi? Perubahan payudara. Ya, banyak hal yang berubah nih pada saat usia awal remaja. Nah, kemudian di sini di usia remaja awal ini masih berpikir secara konkret. Jadi dia hanya berdasarkan pengalamannya aja. Dan kita hanya membutuhkan penjelasan yang singkat gitu ya, sederhana kepada remaja awal. Nah, masuki usia remaja tengah itu adalah 14 sampai dengan 16 tahun. Nah, mulai terlihat nih emosi ternyata mulai labil ya, banyak emosi yang tidak stabil, kemudian mulai mencari identitas dan biasanya mulai ada rasa tertarik pada lawan jenisnya juga gitu, yaitu di usia remaja tengah. Nah, di sini juga biasanya lebih rentan terhadap pengaruh teman sebaya ya. Nah, kemudian di remaja akhir yang mana itu adalah 17 sampai dengan 19 tahun. Di sini untuk fisik ya sudah matang dan hampir sempurna, dan berpikir pun dia sudah semakin luas, semakin abstrak, dan juga tentunya karena sudah matang mampu mengambil keputusan sendiri ya. Oke, nah kita masuk ke dalam pubertas. Tadi kita sudah singgung pubertas, yang mana di sini disebutkan bahwa pubertas adalah masa di mana terjadinya proses pematangan organ seksual dan reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya pubertas itu beda-beda ya waktunya ya. Ada yang mungkin usianya 12 tahun, ada yang mungkin usianya pas 11 tahun. Nah, itu banyak faktor yang mempengaruhi masa pubertas ini. Kenapa sih bisa terjadi pubertas? Karena ketika kita mengalami masa ini adalah ada perubahan hormon di dalam otak. Itu adalah hormon gonadotropin releasing hormone. Dia itu akan memicu nih ke pituari, kelenjar pituari di dalam otak. Kemudian dari kelenjar tersebut akan mengarahkan kepada organ reproduksi kita sehingga menghasilkan hormon reproduksi, baik itu pada perempuan ataupun pada laki-laki. Kalau pada perempuan ada yang tahu nggak hormon apa? Estrogen. Kalau pada laki-laki, testosteron. Betul. Nah, itu adalah hormon yang mempengaruhi perubahan fisik pada masa pubertas ini. Nah, jadi sebelum terjadinya perubahan fisik, tubuh mulai tadi memproduksi hormon yang merangsang terjadinya pertumbuhan dan perkembangan seksual ya. Oke, sekarang kita bahas pertumbuhan dan perkembangan. Apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Tumbuh itu ke atas gitu ya. Apa pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan kira-kira yang bisa diukur atau tidak? Bisa. Jadi kalau pertumbuhan itu seperti tinggi badan. Kemudian kalau berat badan? Pertumbuhan. Kalau misalnya perkembangan? Oke, terjadinya mens, berarti adanya perkembangan, adanya perubahan fungsi ya gitu. Nah, yang mana di sini kita lihat ketika pertumbuhan itu adalah peningkatan ukuran dan fungsi tubuh secara kuantitatif. Tapi kalau misalnya perkembangan adalah secara kualitatifnya. Secara kualitas, secara fungsinya dia sudah mulai ada fungsinya gitu ya, perubahan ya. Nah, di sini pada remaja itu dia tuh akan mengalami growth spurt, yang mana itu terjadi akibat hormon pertumbuhan. Jadi pertumbuhan yang sangat pesat. Ya tadi, karena tadi awalnya dia sebagai anak-anak, kemudian ada hormon yang memang mendorong pertumbuhan yang begitu pesat, sehingga tadi tinggi badannya bertambah, berat badannya juga bertambah, adanya massa otot, ya, kemudian adanya kepadatan tulang, kemudian tiba-tiba jadi berlemak gitu ya. Kita juga sebagai perempuan adanya perubahan ya, tadi pinggulnya semakin melebar gitu. Nah, itu terjadi di pertumbuhan remaja ya. Kemudian di perkembangan fisik tentunya ada perkembangan dari payudara, kemudian terjadi menarche. Ya, yang mana menarche ini merupakan pubertas primer ya. Jadi pubertas primer pada perempuan itu adalah menarche. Menarche itu apa? Menstruasi yang terjadi pertama kali ya pada perempuan. Kemudian kalau pada laki-laki untuk pubertas primernya adalah mimpi basah, yaitu terjadi pada laki-laki ya, yang mana ini laki-laki untuk perkembangan fisiknya ada testis membesar, penisnya berkembang, suara menjadi berat tadi, kemudian mimpi basah, dan juga mulai ada jakunnya. Oke, nah selain dari perkembangan fisik ada juga perubahan perkembangan psikologisnya. Perkembangan psikologisnya tentunya adanya perubahan emosi ya, kemudian tadi mudah dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya, dan juga rasanya ingin mandiri gitu ya, kayak oh enggak kok saya bisa nih berangkat sendiri ke sekolah gitu ya, atau pergi sendiri. Nah, itu adalah di perkembangan psikologis. Kemudian di perkembangan sosialnya pasti lebih memikirkan bagaimana hubungan dengan teman-teman ya, pasti rasanya kalau nggak ikut kelompok itu kayak ketinggalan gitu ya. Ada nggak dulu teman-teman merasa kayak gitu waktu remaja? Merasakan ya tentunya, karena kita semua mengalami fase remaja ini. Nah, kemudian di perkembangan kognitif itu adalah masuk tahap formal operasional, yang mana di sini pastinya remaja sudah mulai
mampu berpikir secara abstrak, jadi lebih luas pemikirannya. Kemudian bisa berargumentasi, karena teman-teman juga kuliah ya, tentunya bisa berargumentasi di hadapan teman-teman yang lain. Kemudian ketika ada masalah, pastinya bisa memecahkan masalahnya dan juga sudah mulai berpikir secara kritis. Jadi di sini tentunya tadi pertumbuhan itu adalah perubahan ukuran tubuh yang dapat diukur. Nah, sedangkan perkembangan adalah perubahan fungsi dan kemampuan yang tadi bersifat kualitatif. Ya, jadi keduanya pasti akan terjadi secara bersamaan dan juga pastinya saling dipengaruhi pada masa remaja ini. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam konteks kesehatan reproduksi remaja. Kalau teman-teman pahami apa yang disebut dengan kesehatan reproduksi remaja? Apakah hanya sehat fisiknya aja? Enggak ya. Nah, kita di sini lihat bahwa menurut WHO adalah kesehatan reproduksi yang mana itu adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial dalam segala aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Sama nggak kayak tadi holistik? Sama ya, karena kita bukan hanya melihat dari segi fisiknya aja, tapi kita harus melihat secara keseluruhan ya. Ada faktor resiko nih yang bisa menyebabkan atau meningkatkan terjadinya masalah kesehatan reproduksi. Yang pertama, faktor individu. Kira-kira kalau dari faktor individu nih, dari diri kita pribadi nih, apa yang mungkin membuat terjadinya suatu masalah? Ya, pengetahuan bisa mempengaruhi nggak? Mempengaruhi ya, ketika kita tidak mengetahui permasalahan tersebut ataupun bagaimana solusi mengatasi masalahnya, tentunya itu akan membuat kita mengalami permasalahan ya. Kemudian dari pola hidupnya, makannya seperti apa ya, kalau pola makannya kurang baik, banyak makanan junk food gitu ya, yang instan-instan, itu akan mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kemudian aktivitas fisiknya ya, olahraganya bagaimana, kemudian kebiasaan merokok itu juga akan berdampak menjadi meningkatkan faktor risiko dalam kesehatan reproduksi remaja. Nah, kemudian ada faktor keluarga. Kenapa faktor keluarga? Karena di sini tentunya remaja ketika mengalami sebuah masalah mau cerita dong, ya kan? Nah, kalau misalnya komunikasi sama keluarganya kurang baik, kira-kira dia bakal nyari ke siapa nih? Ke teman. Bener yang ada pengalaman ya? Iya. Nah, jadi ketika faktor keluarga ini, ketika tadi komunikasi kurang baik dengan orang tua, antara orang tua dan anaknya, jadi teman-teman mungkin mencari informasi ke temannya, yang mana sama-sama kan masih baru ya, masih baru belajar gitu ya, menjadi seseorang yang menuju dewasa dan tentunya belum mendapatkan informasi yang tepat, belum tentu tepat. Nah, sehingga itu akan menjadi faktor resiko kesehatan reproduksi. Nah, kemudian faktor teman sebaya, ya itu tadi, karena tadi remaja itu pingin diakui gitu ya oleh kelompoknya, sehingga akan lebih terpengaruh oleh teman sebaya ya. Oke, kemudian faktor media sosial. Nah, yang teman-teman rasain nih, media sosial gimana? Berpengaruh nggak pada kehidupan? Pengaruh ya. Pengaruh apa, positif negatif? Dua-duanya, tergantung ya. Ya, untungnya teman-teman kuliahnya di kesehatan, di kebidanan khususnya. Jadi kan bisa memfilter dan mengetahui mana sih yang valid, yang bisa dipercaya dan mana yang tidak ya. Nah, ini juga terjadi gitu ya, ketika remaja tersebut memang tidak bisa memfilter mana berita yang memang ataupun informasi yang benar, mana yang salah gitu ya. Nah, ini butuh pendampingan khusus. Nah, kemudian faktor lingkungan dan juga budaya, yaitu faktor lingkungan di mana dia tinggal dan juga apa yang dia percayai tentunya akan berpengaruh kepada kesehatan reproduksi remaja. Oke, nah kemudian kita masuk ke dalam permasalahan kesehatan reproduksi remaja. Kira-kira yang teman-teman tahu permasalahan kesehatan reproduksi apa aja? Des minor, oke, terus apa lagi? Anemia, oke, apalagi yang biasanya terjadi pada remaja? Gangguan menstruasi ya, oke, betul ya. Yang mana nih? Ini juga ada keputihan patologis. Mungkin sehari-hari, bukan sehari-hari ya, mungkin biasanya juga terjadi keputihan, tapi keputihan yang fisiologis. Nah, bisa juga terjadi sampai dengan keputihan patologis ketika memang tidak mendapatkan penanganan yang baik tentunya ya. Oke, nah di sini juga ada masalah kesehatan seksual yang tadi berkaitan dengan IMS atau infeksi menular seksual ya, termasuk dengan HIV. Kemudian perilaku seksual yang beresiko, tentunya itu yang harus kita waspadai dan ketahui bagaimana agar remaja tidak terjerumus kepada perilaku seksual yang beresiko. Nah, supaya tidak terjadi kehamilan pada remaja ya. Oke. Nah, kemudian ada masalah sosial dan psikologis yang mana ini mungkin masih terjadi di pedesaan. Nah, kemudian kekerasan seksual, gangguan kesehatan mental, serta di perilaku beresiko terhadap penyalahgunaan nafsa ya. Nah, dari masalah yang ada, tentunya kita harus memberikan asuhan. Ya, asuhan yang kita bisa berikan ada 4 tahapan. Yang pertama ada promotif. Kalau promotif berarti kita ngapain? Edukasi. Berarti kalau promosi ya, promosi itu sasarannya adalah orang yang
sehat ya. Nah, kemudian di sini di promosi ini atau promotif itu berarti kita melakukan edukasi kepada seluruh remaja gitu ya. Nah, kemudian pendidikan seksualitas, memberikan edukasi tentang gizi seimbang dan tadi personal hygiene karena ya belum tentu semuanya memahami gitu ya. Bagaimana cara menjaga organ reproduksi kita. Jangankan mungkin saya mencontohkan orang lain, mungkin pribadi diri saya juga waktu remaja karena saya tinggal di pesantren, nggak tahu tuh bagaimana cara membersihkan organ genital yang benar itu ya, bagaimana arahnya gitu kan, yang dirasa oh iya dari depan, dari belakang aja tuh ke depan, tapi ternyata salah gitu ya ketika saya mendapatkan penyakit gitu ya ISK. Nah, pas dikasih info sama tenaga kesehatan, oh bahwa yang betul itu adalah dari depan ke belakang ya. Nah, dari situ karena mungkin pada saat zaman saya dulu waktu SMP itu belum ada tuh edukasi-edukasi yang gencar gitu ya pada remaja, kan belum se-eksis sekarang ya sosial media ya. Nah, tentunya dengan adanya ini kita manfaatkan gitu ya agar kita bisa memberikan edukasi, baik itu kita melalui Instagram kita, TikTok ataupun WhatsApp teman-teman gitu ya di status. Nah, dengan memberikan edukasi seperti ini gitu. Nah, kemudian preventif. Kalau preventif apa? Pencegahan ya, pencegahan. Nah, di sini kita berikan konseling, sama nggak sama edukasi? Edukasi dan konseling mirip tapi berbeda. Kalau edukasi semuanya, ya semuanya kita berikan. Tapi kalau konseling tergantung dengan kebutuhan klien kita. Misalnya klien itu mengalami tadi keputihan, yang ini anemia, tentunya berbeda ya apa edukasi ataupun konseling yang kita berikan. Nah, kemudian screeningnya kita tadi bisa melakukan pengecekan HB atau kita melakukan screening menggunakan melakukan sadari ya, itu adalah preventif atau pencegahan. Kemudian dengan memberikan imunisasi HPV untuk pencegahan terjadinya kanker serviks ya. Kemudian tablet tambah darah untuk mencegah anemia, pencegahan IMS dan juga HIV ya, itu kita berikan informasi tersebut. Nah, kemudian kuratif. Kalau kuratif berarti pengobatan ya. Nah, pengobatan, nah ketika memang sudah terjadi anemia berarti kita berikan intervensi ya, kemudian gangguan menstruasi tentunya kita juga harus berkolaborasi dengan dokter tentunya. Kemudian IMS, keputihan dan kehamilan remaja itu merupakan hal yang memang harus dilakukan ataupun diberikan intervensi. Kemudian kalau rehabilitatif berarti pemulihan ya, pemulihan. Jadi dari yang dulunya sakit bagaimana biar dia bisa pulih lagi menjadi orang yang sehat. Jadi dengan adanya konseling psikologis jika memang terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa membuat si orang tersebut, remaja tersebut kembali lagi ke lingkungannya, kemudian adanya korban kekerasan seksual ya dengan terapi psikologis dan juga rehabilitasi dari nafza itu adalah proses rehabilitatif ya. Nah, di sini ada peran bidan. Jadi kita nih sebagai peran bidan, sebagai yang pertama edukator, berarti kita memberikan edukasi, betul. Jadi kalau di kesehatan reproduksi kita memberikan edukasi, apa itu penanganan desminor, bagaimana pencegahan anemia ya, dan banyak hal mengenai kesehatan reproduksi remaja. Kita berperan menjadi memberikan edukasi. Nah, kemudian di sini konselor. Nah, kalau konselor berarti kita mendengarkan keluhan ya, mendengarkan keluhan sesuai dengan masalah yang dialami oleh klien atau remaja tersebut ya. Kemudian fasilitator, yang mana fasilitator itu kita memfasilitasi agar para remaja tersebut bisa datang ke fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah advokat. Nah, kalau advokat itu berarti kita nih, kayak advokat tuh kayak hukum gitu ya, kesannya tuh kayak kuat melindungi. Nah, di sini berarti kita itu melindungi hak para remaja untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tadi kan memfasilitasi ya, kalau ini kita memberikan, melindungi gitu ya, hak dia itu mendapatkan informasi yang valid, yang betul gitu ya, itu adalah advokat. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh ya, silakan. Ibu, bagaimana cara bidan membangun kepercayaan si remaja agar mereka mau terbuka menceritakan mengenai masalah kesehatan reproduksi? Oke, baik. Jadi bagaimana kita membangun kepercayaan? Tentunya ketika kita menjadi seorang bidan harus menjaga rasa aman dulu, memberikan rasa aman, kemudian rahasia tersebut akan terjamin tidak akan bocor kemanapun ya. Kemudian kita juga harus memberikan rasa percaya kepada remaja tersebut agar dia mau menceritakan semua masalahnya. Bagaimana dengan kita melakukan komunikasi yang efektif tentunya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Mengapa remaja di bulan
mengalami masalah kesehatan reproduksi dibandingkan kelompok usia lain. Oke, kenapa remaja kira-kira lebih rentan mengalami masalah? Karena tadi adanya perubahan yang sangat pesat ya, sangat signifikan, yang mana selain itu juga pengetahuannya juga harus butuh pendampingan karena masih kurang pengetahuannya, sehingga tadi kalau misalnya tidak ada yang mendampingi atau tidak ada yang mengajarkan, mengarahkan, nah tentunya lebih sering mengalami masalah gitu ya ketika remaja tersebut mendapatkan paparan dari teman sebayanya begitu ya. Oke, sampai sini sudah cukup? Oke, kita lanjut. Nah, kenapa kita ini bukan hanya belajar mengenai kesehatan reproduksi dari pengalaman? Tentunya kita juga harus ada berdasarkan evidence base. Nah, berdasarkan dari penelitian yang pernah saya lakukan yang mengenai pengetahuan remaja dengan perilaku penanganan dismenor. Di sini didapatkan bahwa ternyata 56,41% itu berpengetahuan baik, tetapi ternyata ada yang masih berperilaku kurang baik juga. Jadi di sini pengetahuan yang baik itu meningkatkan peluang ya sebetulnya dalam perilaku penanganan dismenor yang baik, tetapi peningkatan pengetahuan tentunya harus diikuti dengan intervensi edukasi ya. Tadi makanya kenapa edukasi penting. Kemudian harus konseling dan juga pendampingan agar terjadi perubahan perilakunya. Jadi bukan perubahan pengetahuan aja, tapi sampai dengan perubahan perilaku ya. Oke, nah kemudian di sini kita akan bahas sedikit ya kasus, yaitu adalah dismenor pada remaja, yang mana ditemukan kasusnya itu remaja putri usianya 16 tahun. Dia datang nih ke PKPR ya bersama dengan temannya mengeluhkan nyeri hebat pada perut bagian bawah. Nah, berdasarkan data yang kita dapatkan di sini, nyeri hebat pada bagian perut bawah ya saat menstruasi, kemudian mual saat menstruasi ya, kemudian badan terasa lemas, sulit berkonsentrasi di kelas, mudah marah dan emosinya tidak stabil selama menstruasi. Kira-kira menurut teman-teman kasus ini apa masalahnya? Dismenor. Nah, lebih dismenor apa? Primer apa sekunder? Primer. Kira-kira faktor resiko apa yang dialami oleh kasus ini? Ya. Oke. Stres menjelang kemudian. Oke, betul sekali ya. Di sini kita lihat kasusnya ternyata dia stres, kemudian jarang olahraga, pola makannya kurang baik. Kemudian kita lihat juga dia tidurnya kurang ya, Kemudian ada juga riwayat dari ibunya ya. Nah, di situ adalah faktor risikonya. Kalau intervensi yang bisa kita berikan apa? Ya, oke. Yaitu edukasi, olahraga ringan, tidur cukup, dan juga memperbaiki pola makan. Oke, bagus ya. Tadi edukasi berkaitannya relate ya sama tadi penelitian bahwa edukasi itu penting sekali untuk dilakukan agar tadi ada perubahan dari perilaku remaja. Oke, kita masuk ke tugas kelompok. Jadi ini adalah tugas kelompok yang teman-teman nanti akan kerjakan di portal. Jadi silakan sekaligus dengan absensi untuk mengisi atau mengerjakan tugas kelompok yang akan dipresentasikan di minggu depan. Jadi silakan nanti bagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, silakan yang mau memberikan resume perkuliahan hari ini. Oke, silakan. Menurut pengalaman saya, masa remaja adalah masa peralihan Bu yang dari menuju dewasa dan tadi dengan banyak perubahan baik secara fisik maupun emosional. Pada masa ini remaja juga mulai mengalami berbagai masalah kesehatan reproduksi seperti nyeri haid, anemia, dan perilaku beresiko. Masalah tersebut dapat dipengaruhi oleh pengetahuan keluarga, teman, dan lingkungan. Oleh karena itu, remaja membutuhkan edukasi, konseling, dan dukungan. Sebagai calon bidan, kita harus mampu memberikan pelayanan yang ramah, menjaga privasi, dan tidak menghakimi remaja. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya untuk resumenya. Jadi mudah-mudahan materi hari ini dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Tentunya jangan lupa untuk tugas kelompoknya ya dikumpulkan di dalam portal, dan juga silakan untuk isi absensinya di portal sudah saya buka dan akan saya tutup nanti jam 1 ya. Saya izin akhiri pertemuan kita dan sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian pemaparan saya mengenai PDD UKT-PT bidang pengajaran. Semoga pembelajaran yang saya laksanakan dapat memberikan kontribusi dalam membentuk lulusan bidan yang kompeten dan juga profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.